Membahas tentang Transformers, sebenarnya ada hal yang cukup menarik mengenai sejarah munculnya dari franchise ini. Bukan tentang kemunculan lahirnya mereka di planet Cybertron, tetapi bagaimana franchise ini tercipta. Dan jika kalian berpikir Transformers ini awalnya adalah mainan yang berasal dari Amerika, hal ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Namun yang pasti, Transformers adalah lini mainan yang justru muncul pertama kali di Jepang. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Transformers. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini terlebih dahulu. So Universe, let's talk about it. Seperti yang kita tahu jika selama ini Transformers adalah franchise yang memiliki banyak sekali mainan, animasi, dan film, yang mana franchise ini dimiliki oleh Hasbro. Namun sebelum Hasbro, sebenarnya Transformers ini adalah rebranding dari salah satu lini mainan milik Takara sebelum memiliki tambahan Tommy di tahun 80-an, yaitu salah satu lini mainan dari franchise Diaclone. Ada beberapa perbedaan antara Transformers dan Diaclone, di mana Diaclone juga memiliki story-nya sendiri. Sekarang kita akan membahas mengenai Diaclone. Apa itu Diaclone? Diaclone menceritakan tentang umat manusia di tahun 1909X, di mana umat manusia menemukan energi terbarukan di bumi yang disebut Free Zone. Dengan energi tersebut, umat manusia mengalami perkembangan secara teknologi secara masif. Namun ternyata, hal itu tidak berjalan lama, karena pada suatu event muncul sosok alien yang mengincar energi itu dan memberi pesan kepada umat manusia sebelum mereka menginvasi bumi. Namun manusia di bumi tidak tinggal diam. Umat manusia bersama Komite Federasi Microzone bersama-sama mengembangkan sebuah mesin dan alat tempur untuk pertahanan global yang memiliki nama Diaclone. Tidak lama setelah datang ancaman dari sosok alien tersebut, terjadilah pertempuran besar antara Diaclone dan alien itu, di mana para alien terlebih dulu ingin menaklukkan bulan sebelum menaklukkan bumi. Hal itu diketahui oleh pasukan pertahanan global dan terjadilah perang di luar angkasa. Tidak lama kemudian, kawanan alien tersebut yang muncul di luar angkasa pun memulai serangan mereka ke matahari menggunakan sebuah teknologi bernama Time Hall yang cukup canggih, yang digambarkan sangat mengerikan. Karena hal tersebut, Federasi Macrozone pun mengirim Korps Diaclone untuk meluncurkan unit Interceptor untuk segera melakukan penyerangan dengan senjata yang sudah mereka kembangkan sebelumnya agar mereka dapat melindungi kehidupan umat manusia. Perang pun terjadi hingga 30 tahun, di mana para alien berhasil menaklukkan bulan dan mereka pun mencoba mencuri energi dari Free Zone dengan teknologi Time Hall yang mereka miliki sebelumnya dari bumi. Selain itu, mereka juga menciptakan sebuah benteng-benteng tempur untuk menghadapi pasukan Diaclone. Dengan energi besar yang mereka miliki, akhirnya para alien ini menyerang bumi dengan kekuatan mereka, kemudian menghancurkan Macrozone dan akhirnya berhasil menguasai bumi secara penuh, serta mengambil energi Free Zone yang gagal dilindungi oleh umat manusia. Tetapi umat manusia tidak tinggal diam. Pasukan unit Diaclone yang masih tersisa pun melancarkan sebuah operasi bernama Ragnarok Operation untuk melakukan serangan balasan dengan serangan 50 kali lipat dari serangan sebelumnya. Akibatnya, para alien ini pun cukup kesulitan melawan pasukan Diaclone. Dan di akhir pertempuran, para pasukan unit Diaclone melakukan operasi terakhir bernama Operation X untuk benar-benar memusnahkan para alien tersebut. Pertempuran yang dilakukan pun cukup membuat kerusakan secara masif. Pada pertarungan ini, pasukan Diaclone dibuat cukup kesulitan ketika bertarung. Namun dengan energi Free Zone, mereka menembakkan energi tersebut ke benteng terakhir alien yang menguasai bumi dan mereka akhirnya menang. Sehingga bumi berhasil direbut kembali oleh umat manusia yang sebelumnya dikuasai oleh para alien jahat. Berbeda dengan Transformers, Diaclone ini memiliki pengguna dan juga pengontrol di dalam robotnya, di mana para pengguna tersebut disebut sebagai Diaclone Drivers. Bahkan dalam salah satu robot yang akan dijadikan Transformers nantinya, robot tersebut juga memiliki orang yang menggerakkan di dalamnya, seperti Diaclone Metro Convoy yang di dalam Transformers dia adalah Optimus Prime. Awalnya, Diaclone diciptakan karena populernya franchise mainan Gundam, di mana Takara juga ingin membuat lini mainan mereka sendiri yang disebut sebagai Diaclone. Hingga akhirnya, Diaclone justru sangat populer. Karena kepopulerannya ini, Hasbro pun melakukan kerjasama dengan Takara dengan membawa salah satu lini mainannya dan melakukan rebranding dengan mengganti namanya menjadi Transformers. Di mana Hasbro awalnya mengambil beberapa lini mainan dari Diaclone yang bernama Microman atau Microchains, yang mana beberapa diantaranya adalah robot-robotan yang dapat berubah menjadi alat-alat rumah tangga.
Beberapa robot tersebut adalah Soundwave dan Megatron. Mengikuti jejak Diaclone, Hasbro pun ingin agar Transformers juga memiliki backstory. Hingga akhirnya, mereka dibantu oleh Marvel untuk menggarap cerita dari Transformers, dan yang menggarap cerita tersebut adalah penulis yang sebelumnya juga menggarap komik G.I. Joe yang bernama Bill Mantlo dan Ralph Macchio. Dia pun melakukan recreation untuk cerita Transformers yang cukup berbeda. Alih-alih menceritakan jika para Transformers melawan para alien dan dikendalikan oleh para manusia, justru Transformers adalah alien dari planet yang jauh di sana, yang disebut sebagai planet Cybertron. Para Transformers ini memiliki konflik yang sebenarnya cukup berbeda, di mana menambahkan kisah perlawanan terhadap para robot yang memiliki kasta berbeda-beda, serta konflik antara dua faksi, yaitu faksi Autobots dan juga faksi Decepticon, yang pada akhirnya menjadi cerita yang solid hingga saat ini. Karena kesuksesan Transformers, maka dibuatlah TV series hingga movie, dan franchise ini menjadi idola baru bagi anak-anak di Amerika pada saat itu. Kemudian kisah ini pun terus berlanjut hingga diceritakan Optimus Prime diganti oleh Rodimus untuk menjadi pemimpin Autobot yang baru. Namun sayangnya, ketika karakter Optimus ini yang sudah sangat ikonik lalu tiba-tiba digantikan oleh karakter lain, hal tersebut membuat fans kecewa, hingga rating series ini pun turun, dan selanjutnya series Transformers G1 ditamatkan. Setelah tamat, Hasbro membuat franchise Transformers berikutnya, yaitu series Beast Wars, di mana seperti yang kita tahu jika Transformers Beast Wars memiliki cerita yang berbeda, tetapi tetap mempertahankan satu karakter dengan nama yang mirip, yaitu pemimpin dari para Maximals yang bernama Optimus Primal, yang namanya dan juga bentuk ketika dia berubah menjadi versi humanoid mirip dengan Optimus Prime dengan bentuk alternatif monkey. Series ini ternyata berhasil dan mampu menciptakan banyak sekali lini karakter lain dan menambah penjualan mainan dari Hasbro, hingga berlanjut memiliki season baru yang nantinya para Maximal memiliki desain yang juga sepenuhnya berbeda. Dan Transformers pun kemudian dibuat ke anime hingga ke live action di tahun 2007, di mana live action ini juga terbilang sukses hingga berlanjut sampai sekarang. Selanjutnya, Diaclone juga akhirnya direboot oleh Takara Tomy dengan nama Diaclone Reboot dan memiliki desain yang menurut saya menjadi desain upgrade dari lini mainan Diaclone sebelumnya, dan memiliki banyak sekali detail keren serta memiliki detail keren di mainannya. Namun hingga sekarang, sayangnya Diaclone masih belum dibuat ke versi film. Padahal jika dibuat film, sepertinya Diaclone bisa menjadi saingan untuk film Transformers atau mungkin series Gundam karena memiliki cerita yang cukup realistis, atau mungkin bisa bersaing dengan film Pacific Rim. So, itu tadi adalah sejarah dari Transformers yang ternyata asalnya bukan dari Amerika, melainkan dari Jepang. Jadi, mana menurut kalian yang lebih keren? Cerita dari Diaclone atau cerita dari Transformers? Atau mungkin cerita dari series Gundam? Coba deh kalian tuliskan di komentar ya. Kalau misalkan ada pembahasan yang kurang dari video ini, silakan tambahkan di bawah ya Universe. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga telah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas super thanks yang telah kalian berikan. It's time to me to sign out. Aku Zekenos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.